Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran informatika, masih di chapter 1, keada 3.1.1, mengenal internet dan jaringan lokal serta komunikasi data via HP. Dan 4.1, melakukan koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet. Tujuan pembelajaran hari ini apa? Ya, setelah memahami materi hari ini, siswa mampu 1. Mendeskripsikan kegiatan yang bisa dilakukan di internet. 2. Membuat email via handphone. 3. Memahami perbedaan internet dan intranet. Oke, tanpa basa-basi lagi kita masuk ke materi hari ini. Ya, di pertemuan pertama, Bu Iin sudah menjelaskan tentang pengertian dan sejarah internet, serta mengenalkan beberapa jenis modem kepada kalian. Masih ingat kan? Pastinya dong. Saya ulas sedikit. Internet singkatan dari Interconnected Network, yaitu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media elektronik yang lainnya menggunakan Global Transmission Control Protocol Suite atau yang lebih dikenal dengan TCP atau IP. Internet ini pada mulanya dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika di tahun 1969 melalui proyek ARPA, Advanced Research Project Agency, atau biasa dikenal dengan ARPANET. Manfaat dan peranan internet. Di zaman perkembangan teknologi digital seperti saat ini, kehidupan manusia tak lepas dari teknologi yang bernama internet. Dan internet memang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Melalui internet, kita dapat memperoleh dan bersaling berbagi data atau informasi dengan mudah dan cepat. Istilah anak sekarang, tinggal tanya Mbah Google saja, semua masalah pasti teratasi. Oke, kita bisa berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia dengan biaya yang relatif murah. Bahkan dengan teknologi deteksi bahasa, kita bisa berkomunikasi dengan orang asing yang memiliki bahasa yang berbeda dengan kita. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet. Menurut kalian, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan dengan internet? Nah, pada umumnya jenis layanan yang terdapat di internet itu antara lain 1. Browsing atau surfing, searching, chatting, download dan upload, dan email. Oke, yang pertama, browsing, yakni menjelajah di situs-situs internet dengan tujuan mendapatkan informasi atau data, bisa berupa artikel, gambar, animasi, video, dan lain sebagainya. Browsing memerlukan software browser seperti Mozilla, UC Browser, Opera, dan lain sebagainya. Searching, kegiatan mencari informasi yang kita inginkan dengan bantuan search engine seperti Google, Alta Vista, dan lain sebagainya. Serupa tapi tak sama. Mungkin itulah kiasan yang tepat untuk menggambarkan perbedaan antara browsing dan searching di internet. Tapi perlu diingat, perbedaan antara browsing dan searching terletak pada pengetikannya. Kita katakan browsing saat kita mengetik salah satu artikel atau situs yang kita cari di kotak HTTPS. Sedangkan kita katakan searching saat kita mengetik artikel yang kita cari di kotak search engine. Setelah itu baru kita memilih salah satu artikel dari sekian banyak artikel yang ada di search engine tersebut. Selanjutnya chatting. Aktivitas komunikasi antara dua orang atau lebih dengan memanfaatkan aplikasi chatting dan jaringan internet. Contohnya WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, dan lain sebagainya. Lanjut.
Download atau unduh merupakan proses transmisi sebuah file atau data dari sebuah sistem komputer ke sistem komputer lain. Dengan kata lain, kita mengambil file dari internet server ke komputer pribadi kita atau handphone kita. Selanjutnya ada upload atau unggah. Merupakan cara untuk mengambil data atau file dari komputer pribadi ke sebuah sistem server. Ini yang biasa kalian lakukan di Instagram. Habis kalian foto, yang pamer-pamer foto kemana-mana itu, ya, kalian melakukan kegiatan upload untuk mengunggah sebuah gambar ke dalam internet. Sehingga orang lain dapat melihat foto atau apapun yang kalian launch, yang kalian unggah ke internet. Oke, email. Singkatan dari electronic mail, yang berarti surat elektronik. Kegiatan berkirim surat elektronik antar pengguna internet. Nah, untuk email, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat akun email tanpa verifikasi nomor handphone. Kok bisa? Ya, pada dasarnya, setiap smartphone yang kalian pegang saat ini sudah terdapat akun email yang sudah didaftarkan oleh orang tua atau kerabat kalian saat membeli smartphone tersebut. Namun, masalah klasik, kita sering lupa tentang passwordnya. Dan karena nomor yang kita gunakan untuk verifikasi email tersebut itu kita buang, habis pakai buang, otomatis kita kesulitan untuk melakukan pemulihan data. Atau bisa jadi itu, kalian punya email, tapi email kalian itu termasuk dalam email yang alay. Contoh email yang alay yakni dia selalu disakiti @gmail.com. Nah, untuk pembelajaran online saat ini, misalnya kita menggunakan email tersebut, itu akan terkesan aneh, sulit dideteksi oleh guru kalian. Kenapa? Karena nama tersebut berbeda dengan nama depan kalian, sehingga menyulitkan guru untuk mengoreksi. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa setiap pengiriman Google Form yang kalian upload tersebut itu emailnya akan masuk. Jadi otomatis guru akan mengecek. Namun karena nama kalian yang aneh tersebut sulit kita deteksi. Ya, jadi jangan gunakan nama dia selalu disakiti, tapi gunakan nama kalian yang sebenarnya. Nah, langsung saja kita buat caranya. Yang pertama, silakan cari icon Gmail di HP Anda. Gambarnya tampak seperti di layar berikut ini. Yang kedua, klik icon atau gambar huruf yang di pojok kanan atas sebelah telusur email. Kalau nama email kalian sebelumnya dia selalu disakiti, berarti ada icon huruf D di pojok tersebut. Selanjutnya, klik tambahkan akun lainnya. Sudah? Masuk ke pilih Google. Klik buat akun. Pilih untuk diri sendiri. Masukkan nama depan dan nama belakang sesuai nama kalian. Dan klik berikutnya. Masukkan tanggal lahir dan gender. Dan klik berikutnya. Pilih alamat Gmail atau buat alamat Gmail. Kenapa di situ ada kata pilih? Karena biasanya muncul beberapa alternatif atau saran yang bisa kita gunakan untuk akun Gmail kalian. Tapi di sini saya menginginkan kalian untuk membuat akun Gmail dengan nama kalian sendiri. Yaitu saya harap kalian membuat nama dengan ketentuan kelas, absen, nama @gmail.com. Oke. Klik berikutnya. Lanjut, masukkan kata sandi. Buat kata sandi yang memudahkan kalian untuk mengingatnya. Oke? Lanjut. Di tahapan tambahkan nomor telepon, ya, cari kata lewati yang berada di paling bawah. Lanjut masuk ke halaman tinjau akun. Langsung klik berikutnya, tanda setuju, dan Gmail bisa kita gunakan. Gmail kalian sudah jadi kalian tinggal masukkan ke akun Google Chrome kalian. Nah, sebelum mengirimkan kita ganti dulu itu.
menggunakan nama Gmail yang sudah kalian buat tadi. Sudah paham? Good. Oke, lanjut ke intranet. Selain internet yang sudah kamu pelajari sebelumnya, pernahkah kamu mendengar istilah intranet? Apakah kamu tahu perbedaan antara internet dan intranet? Ya, untuk lebih mengetahui apa itu intranet dan internet, perhatikan penjelasan berikut ini. Intranet. Intranet adalah sebuah kumpulan jaringan komputer lokal yang menggunakan perangkat lunak internet dan protokol TCP/IP atau HTTP. Oleh karena itu, sebuah jaringan intranet memiliki semua fasilitas yang dimiliki oleh internet seperti email, file transfer protokol atau VTP, dan lain sebagainya. Jaringan intranet merupakan jaringan internet yang hanya dimiliki oleh kelompok atau perusahaan tertentu dan tidak dapat diakses oleh orang lain. Tetapi, intranet juga dapat terkoneksi ke internet sehingga memungkinkan pertukaran informasi dan data dengan jaringan intranet lainnya atau internet working melalui backbone internet. Oleh karena itu, sebuah jaringan intranet memiliki semua fasilitas yang dimiliki oleh internet, seperti email, file transfer protokol atau VTP, dan lain sebagainya. Intranet sangat mudah diterapkan, dipelajari, dikembangkan, dan dikonfigurasi ulang. Salah satu hal yang terpenting dalam intranet adalah keamanan jaringan atau network security. Isu ini sangat sensitif karena jaringan telekomunikasi komersial yang dipakai bersifat umum atau public service communication network, sehingga rentan penyusupan dan penyadapan jaringan serta pembajakan data. Sejumlah teknologi keamanan canggih terus dikembangkan, seperti firewall dan enkripsi sehingga menjadi kelebihan tersendiri ketika diterapkan dalam intranet. Intranet mulai didengung-dengungkan pada pertengahan 1995 oleh beberapa penjual produk jaringan yang mengacu pada kebutuhan informasi dalam bentuk web di dalam perusahaan. Intranet merupakan jaringan komputer dalam perusahaan yang menggunakan komunikasi data standar seperti dalam internet. Artinya, semua fasilitas internet dapat digunakan untuk kebutuhan dalam suatu organisasi atau komunitas. Jadi, semua yang ada di internet itu diadopsi oleh intranet. Di dalam intranet terdapat aplikasi web dan teknologi komunikasi data. Dari segi jangkauan, intranet dapat bekerja secara luas layaknya internet juga. Namun, penggunaan intranet sangat terbatas dari segi privacy. Jadi bisa dikatakan intranet ini adalah internet versi khusus. Akses dalam intranet juga hanya untuk kalangan tertentu saja. Berbeda dengan internet yang ditujukan untuk khalayak umum. Jaringan intranet merupakan jaringan internet yang hanya dimiliki oleh kelompok atau perusahaan tertentu dan tidak dapat diakses oleh orang lain. Ya, perbedaan internet dan intranet. Internet bersifat publik, sedangkan intranet bersifat pribadi. Internet digunakan oleh banyak orang. Intranet digunakan untuk perusahaan atau organisasi tertentu. Internet dapat diakses oleh siapa saja. Intranet diakses oleh orang yang memiliki otoritas saja, yang memiliki izin atau otoritas saja. Internet, informasi yang tersedia tidak terbatas. Sedangkan intranet, informasinya otomatis lebih spesifik. Internet kumpulan dari LAN, WAN, dan MAN. Intranet jaringan LAN, WAN, dan MAN. Apa itu LAN, WAN, dan MAN? Kita pelajari minggu depan. Ya, lanjut ke sini.
Setelah mengetahui perbedaan antara internet dan intranet, kita harus tahu juga persamaan dari internet dan intranet. Ya, sama-sama merupakan sebuah jaringan sistem komputer yang menggunakan teknologi. Sama-sama dapat digunakan untuk menghubungkan antar komputer dan sama-sama digunakan merangkat lunak protokol TCP atau IP atau HTTP, sehingga keduanya sama mempunyai fasilitas email, FTP, dan lain sebagainya. Dan untuk tugas hari ini adalah ada 6. Yang pertama, sebutkan jenis layanan yang ada di internet. 2. Jelaskan perbedaan browsing dan searching. 3. Sebutkan pengertian dari intranet. 4. Sebutkan persamaan internet dan intranet. 5. Sebutkan perbedaan antara internet dan intranet. Dan yang keenam, buatlah email di handphone kalian dengan ketentuan kelas, absen, nama @gmail.com, spasi. Contohnya 8b01paijo@gmail.com. Oke, jangan lupa untuk mengumpulkan tugas kalian hari ini juga. Saya tunggu terakhir pukul 20.00. Oke, jelas saya say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja dan sampai ketemu minggu depan. Bye.